Baik, terima kasih atas kesempatan. Di sini perkenalkan, nama saya Gratio Christos Enrico Linuk, NIM 2302461, kelas 5 TI 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan dalam AI, tanganan peluangnya. Langsung masuk saya pada yang pertama, yaitu kecerdasan buatan atau AI berevolusi cara kita hidup dan bekerja, terutama dalam pengambilan keputusan, dari analisis data hingga tindakan otomatis. AI menawarkan potensi luar biasa, namun seiring dengan peluang ini, muncul pula tantangan signifikan yang perlu kita pahami dan atasi. Pada slide yang pertama, bagaimana AI membuat keputusan dari data ke aksi. Yang pertama yaitu ada pengumpulan data. AI mengumpulkan sejumlah besar data dari berbagai sumber, termasuk sensor, database, dan interaksi pengguna. Kedua, analisis dan pola. Algoritma AI menganalisis data ini untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang tidak terlihat oleh data manusia. Yang ketiga, ada pembelajaran model. Berdasarkan pola yang ditemukan, AI membangun dan menyempurnakan model prediktif atau klasifikasi. Dan yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Model yang terlatih kemudian digunakan untuk membuat keputusan, prediksi, atau rekomendasi. Dan yang kelima yaitu tindakan. Keputusan AI dapat memicu tindakan otomatis seperti mengirim notifikasi, menyesuaikan pengaturan, atau bahkan mengendalikan robot. Proses ini memungkinkan AI untuk mengambil keputusan yang cepat dan berbasis bukti, seringkali jauh melampaui kemampuan manusia dalam hal kecepatan dan skala. Namun kualitas keputusan sangat bergantung pada kualitas data input dan desain algoritma. Slide selanjutnya, dilema etika dalam keputusan AI. Bias dan akuntabilitasnya. Bias algoritma yaitu yang pertama ada AI belajar dari data masa lalu yang mungkin mengandung bias sosial atau historis. Kedua, keputusan yang bias dapat memperpetua atau memperburuk ketidakadilan. Dan yang ketiga itu misalnya sistem rekrutmen AI yang bias terhadap gender atau ras tertentu. Dan selanjutnya ada akuntabilitas, yaitu siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat keputusan yang salah atau merugikan. Kedua itu kurangnya transparansi dalam algoritma atau kotak hitam mempersulit pelacakan kesalahan. Dan pentingnya kerangka kerja etika dan hukum untuk AI. Dan selanjutnya yaitu studi kasus. Yaitu dalam pengambilan keputusan nyata, yang pertama itu adalah kesehatan. AI membantu mendiagnosis penyakit lebih awal, merekomendasikan rencana perawat yang dipersonalisasi, dan mempercepat penemuan obat baru. Dan yang kedua ada transportasi. Mobil otonom menggunakan AI untuk menavigasi, mengenali rintangan, dan membuat keputusan real time di jalan. Dan yang ketiga ada keuangan. AI digunakan untuk deteksi penipuan, analisis pasar saham, dan rekomendasi investasi, meningkatkan efisiensi dan keamanan. Dan yang keempat yaitu manufaktur, yaitu robot bertenaga AI mengotomatiskan jalur produksi, mengoptimalkan rantai pasok, dan meningkatkan kontrol kualitas. Contoh-contoh ini menunjukkan betapa luasnya dampak AI dalam berbagai sektor, dengan AI mengambil peran yang semakin penting dalam keputusan operasional dan strategis. Dan yang terakhir ada masa depan pengambilan keputusan AI, itu kolaborasi manusia-mesin. AI yang dapat dijelaskan atau XAI mengembangkan AI yang dapat menjelaskan logikanya kepada manusia, meningkatkan kepercayaan dan pemahaman. Yang kedua ada pengawasan manusia. Manusia akan tetap berperan penting dalam mengawasi, memvalidasi, dan mengarahkan keputusan AI, terutama dalam konteks sensitif. Yang ketiga ada pembelajaran berkelanjutan AI. AI akan terus belajar dan beradaptasi, membutuhkan pembaruan reguler dan penyesuaian dari masukan manusia. Yang terakhir ada sistem hibrida, menciptakan sistem di mana manusia dan AI bekerja sama, menggabungkan intuisi dan kreativitas,
manusia dengan kecepatan dan presisi AI. Dan demikianlah presentasi tentang pengambilan keputusan dalam AI saya. Demikian dan terima kasih.